Baiklah, perkenalkan nama saya Riko Yuda Maranggen, PMG1B022064. Saya akan menjelaskan proyek struktur beton desain balok beton bertulang yang saya buat. Baiklah, soalnya yaitu desainlah balok beton bertulang dengan menggunakan pemodelan dari aplikasi SAP 2000. Diketahui NPM saya yaitu G1B022064. F aksen saya yaitu 25 MPa. FY saya 392 MPa, FYS saya 223 MPa, KD saya 5,2 kN, KL saya yaitu 5,5 kN, sengkang saya 0,9, lebar balok saya 325 dan tingginya 650 mm. Panjang L1 saya yaitu 5200 mm dan L2 yaitu 7000 mm. Selimut beton saya 40 mm, diameter tulangan utama 16 mm dan diameter tulangan sengkang 10 mm. Yang ditanya yaitu buatlah desain balok beton bertulang dengan menggunakan pemodelan dari aplikasi SAP 2000. Balok 1 dengan bentang 4000 mm. Desain tulangan lontor balok pada bagian tumpuan. Langkah-langkahnya yaitu pertama hitung nilai KU. KU1 saya yaitu adalah 7,28 kN. KU2 yaitu 15,04 kN per meter. 2 yaitu dengan cara menghitung nilai momen ultimate tumpuan. Nilai momen ultimate tumpuan didapatkan dari hasil pemodelan SAP 2000 yaitu sebesar 61,887 kN per meter. Nilai mut dibagi sengkang yaitu 68,763. Asumsikan D sama dengan DT. Pmax saya yaitu dengan rumus 3 dikali 0,85 dikali F aksen dikali B1 dikali DT didapatkan dibagi oleh 7 dikali D dikali FY didapatkan sebesar 0,020. 5 pakai P yaitu 0,08 asumsi kita. P kurang dari Pmax di mana P 0,08 kurang dari 0,020. Benar. Ternyata P kita benar. Terus langkah selanjutnya adalah mencari B dikali D kuadrat sama dengan 223679601,14 mm kubik. 6. Mencari nilai B dan D yang proporsional. B saya yaitu 325. Yang kedua D itu mencarinya dengan rumus akar pangkat B kali D kuadrat dibagi B yaitu 269,93 mm. C. H kurang dari D, maka digunakan nilai H di awal yaitu 650 mm dan B saya 325 mm. 7. Menghitung nilai D aksen dan D. D aksen adalah selimut beton ditambah diameter tulangan sengkang ditambah setengah diameter tulangan utama sama dengan 40 ditambah 12 ditambah setengah dikali 16 sama dengan 60 mm. B. D sama dengan H dikurang D aksen sama dengan 650 dikurang 60 sama dengan 590 mm. Yang ke-8 yaitu menghitung as perlu. As perlu sama dengan rumusnya yaitu P dikali B dikali D sama dengan 0,08 dikali 325 dikali 590 sama dengan 1534 mm kuadrat. 9. Menghitung luas tulangan dengan diameter 16 mm. A sama dengan 1/4 VD kuadrat sama dengan 1/4 V dikali 16 kuadrat sama dengan 200,06 mm kuadrat. 10. Jumlah tulangan tarik perlu dengan rumus N sama dengan as perlu dibagi as sama dengan 1534 dibagi 200,06 sama dengan 7,66. Kita bulatkan menjadi 8 tulangan.
Menghitung JBD. JBD itu rumusnya adalah B dikurang 2 dikali selimut beton dikurang dalam kurung 2 dikali diameter sengkang dikurang N dikali diameter tulangan utama per N kurang 1. Didapatkanlah hasil yaitu 356,25 mm. 13. Menghitung nilai D aksen dan D dengan rumus yaitu N luar dalam dikali selimut beton ditambah diameter sengkang ditambah setengah diameter tulangan per N ditambah N dalam kurung selimut beton ditambah diameter sengkang ditambah diameter tulangan ditambah 25 ditambah setengah diameter tulangan per N total sama dengan yaitu hasilnya 75,38. Dengan cara selanjutnya yaitu mencari D sama dengan H dikurang D aksen sama dengan H kita 650 dikurang D aksen 75,38 sama dengan 574,63 mm. DT sama dengan H dikurang selimut beton dikurang diameter sengkang dikurang setengah tulangan utama. Didapatkan hasil yaitu 590 mm. Menghitung nilai A. A sama dengan rumus AS dikali FY per dibagi 0,85 dikali FC aksen dikali B. Didapatkanlah hasil 91,30 mm. Menghitung nilai C. C sama dengan rumus A dibagi B1 sama dengan 91,30 per 0,5 sama dengan 107,41 mm. 16. Cek nilai sengkang yang akan digunakan dengan mencari ET sama dengan DT dikurang C per C, di mana DT kita yaitu 590 dikurang 107,41 dibagi 107,41 sama dengan 0,0135 lebih dari 0,04. Oke, karena ET kita lebih dari 0,05 maka digunakan sengkang 0,9. 17. MN sama dengan mencari MN dengan rumus AS dikali FY di dalam kurung D dikurang A per 2. Didapatkanlah hasil 343,22,95,96,22 Newton per milimeter. Dijadikan ke kilonewton dan didapatkanlah hasilnya 343,23 kilonewton per meter. Sengkang MN sama dengan 0,9 dikali 343,23 sama dengan 308,91 kilonewton meter. 308,91 kilonewton meter lebih dari 61,847 kilonewton meter yang menandakan bahwa balok kita aman tetapi tidak proporsional. Yang kedua B, desain tulangan dan turbalok pada bagian lapangan. 1. Menghitung nilai momen ultimate di lapangan. Nilai momen ultimate di lapangan didapatkan dari hasil pemodelan SAP 2000 dan di aplikasi SAP 2000 saya mendapatkan hasil yaitu 73,338. B. Mencari nilai mul per sengkang sama dengan 73,338 per 0,9 sama dengan 82,10. 2. Cek syarat B efektif. BF kurang dari 8H sama dengan 8 dikali 650 sama dengan 5200. BF kurang dari SW bagi 2. Dapatkan hasilnya 2000 mm. BF kurang dari LN per 2 yaitu 5200 per 8 sama dengan 650 mm. Ketiga, menghitung as perlu. Menghitung as perlu mau mencari JD dan as perlu. Yang pertama mencari JD dengan cara rumus 0,7 dikali H yaitu 455 mm. Yang kedua as perlu dengan rumus mul dibagi sengkang dibagi JD dikali FY dan didapatkanlah hasil 460,28 mm kuadrat. Yang keempat menghitung luas tulangan dengan diameter 16 mm. A sama dengan 1/4 VD kuadrat sama dengan
1/4 V dikali 16 kuadrat. Didapatkan hasil 201,06 mm kuadrat. Yang kelima, jumlah tulangan tarik perlu. N sama dengan as perlu dibagi as, dan didapatkan hasil 2,29, dan kita bulatkan ke atas menjadi 3 tulangan. Menghitung luas 2 tulangan dengan diameter. Menghitung luas 3 tulangan dengan diameter 16 mm. As pakai dengan rumus 3 dikali 1/4 VD kuadrat, dan didapatkan hasil 603,19 mm kuadrat. Yang ketujuh, menghitung nilai JBD. JBD dengan rumus B dikurang 2 dikali selimut beton dikurang 2 dikali diameter sengkang dikurang N dikali diameter tulangan utama dibagi N dikurang 1, dan didapatkan hasil 86,50 mm, dan itu lebih dari 25 mm. Maka nilai JBD kita oke atau aman. Yang kedelapan, menghitung nilai D aksen dan D aksen. D aksen dengan rumus N selimut beton ditambah diameter sengkang ditambah setengah diameter tulangan dibagi N, dan didapatkan hasil 60 mm. Dan nilai D yaitu H dikurang D aksen, dan didapatkan hasil 590 mm. DT sama dengan D, dan hasilnya sama yaitu 590 mm. Yang kesembilan, menghitung nilai A. A sama dengan as dikali FY per 0,85 dikali F aksen dikali B, dan didapatkan hasil 34,24 mm. Yang ke-10, Pmax. Pmax dengan rumus 3 dikali 0,85 dikali F C aksen dikali B1 dikali DT dibagi 7 dikali D dikali FY, dan didapatkanlah hasil sebesar 0,020 P, dan mencari P. As dikali B kali D sama dengan 460,28 dibagi 650 dikali 590 sama dengan 0,002. P kurang dari Pmax, dan ternyata nilai kita benar dan oke. Yang kedua, cek syarat balok T. A harus kurang dari TF 34,24 kurang dari 125 mm, dan syarat balok kita terpenuhi. Yang ke-13, menghitung nilai C. C sama dengan A dibagi B1 sama dengan hasilnya yaitu 40,279 mm. Yang ke-14, cek nilai sengkang yang akan digunakan dengan rumus ET sama dengan DT dikurang C per C, dan dia dapatkanlah hasil 0,041 lebih dari 0,04. Oke. Karena nilai kita lebih dari 0,04, maka gunakan sengkang 0,9. Yang ke-15, menghitung nilai MN. MN dengan rumus as dikali FY dikali D dikurang A bagi 2. Dengan nilai kita tadi kita mendapatkan hasil 13,5457,16,7,84 Newton per milimeter, dan dijadikan ke kilonewton menjadi 135,46 kilonewton per milimeter. Yang ke-16, menghitung nilai sengkang MN. Sengkang MN dengan rumus 0,9 dikali MN yaitu 135,46, dan didapatkan hasil 121,91 kilonewton meter. 121,91 kilonewton meter lebih dari 73,886 kilonewton meter, yang berartikan bahwa kita memenuhi karena lebih dari 73,886 kilonewton meter, aman dan proporsional. Yang C, desain tulangan geser pada bagian lapangan dan tumpuan. Yang seperti kita ketahui tadi bahwa Fsen aksen saya 25 MPa, FIS saya 223, QD 5,2, QL 5,2, sengkang saya 0,75, dan A saya 1,
B saya 325 mm dan D saya 650 mm. L saya 5200 mm. Diameter tulangan utama 16 dan diameter tulangan sengkang 12. Yang pertama caranya yaitu hitung nilai QU. QU1 saya yaitu 7,28 kN per meter. QU2 saya yaitu 15,04 kN per meter. Dan yang langkah kedua yaitu menghitung nilai VU. Nilai VU yang didapat dari hasil pemodelan SAP saya yaitu 92,115 kN meter. Yang langkah B-nya nilai FU dibagi sengkang dan didapatkanlah hasil 102,35 kN meter. Yang ketiga, menghitung nilai FC. Yang menghitung nilai FC ada 4 bagian, yaitu pertama menghitung FC-nya. FC-nya itu dengan menggunakan rumus 0,17 dikali 1 dikali FC aksen dikali B dikali D, dan didapatkanlah hasil 89.781,25 Newton milimeter dan dijadikan ke kilonewton meter, yaitu 89,7812 kilonewton meter. Sengkang FC saya sama dengan 0,75 dikali 89,7812 dan didapatkan hasil 67,3359 kilonewton. Yang C, setengah sengkang FC sama dengan setengah dikali 67,3359 sama dengan 33,668 kilonewton. Dan yang D, 5 sengkang FC sama dengan 5 dikali 67,3359 sama dengan 336,6795 kilonewton. Dan yang keempat yaitu masuk ke syarat 3, dikarenakan jika masuk ke syarat 2 nilai saya tidak memenuhi, dan masuklah ke syarat 3 yaitu sengkang FC kurang dari FU kurang dari 5 sengkang FC 6, dan ternyata nilai saya memenuhi. Jumlah kaki balok saya yaitu 2. Yang ke B, A sama dengan rumusnya, yaitu rumus mencari as yaitu 2 dikali 1/4 VD kuadrat dan didapatkan hasil 226,195 mm kuadrat. Yang C, FC ditambah FS lebih dari FU per Ki 89,7812 ditambah VS lebih dari 102,35 dan dipindah ruaskan dan didapatkanlah hasil VS lebih dari 12,5688. VS sama dengan, untuk mencari VS menggunakan rumus as dikali FY dikali D per S lebih dari 12,5688 dikali 10 pangkat 3 Newton. Itulah nilai FS saya. Dan D mencari S. S yaitu rumusnya 3 dikali as dikali FY per B sama dengan hasilnya yaitu 1064,0213 mm. Cek syarat S. Balok 2. Desain tulang lentur balok pada bagian tumpuan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah hitung nilai QU. QU1 sama dengan 1,4 dikali QD, di mana QD kita 5,26 kN per meter. Jadi dapatkan hasilnya 7,28 kN per meter. QU2-nya dengan rumus 1,2 dikali QD ditambah 1,4 dikali QL didapatlah 15,04 kN meter. 2. Menghitung nilai momen ultimate tumpuan. Nilai momen ultimate tumpuan didapatkan dari hasil pemodelan SAP senilai 133,358 kN meter. B. Nilai mut dibagi sengkang yaitu 148,18. 3. Asumsikan D sama dengan DT. Langkah keempat, Pmax sama dengan yang balok pertama tadi yaitu 0,20 dan dipakai dikarenakan P kita kurang dari Pmax memenuhi.
Dan untuk mencari B dikali D kuadrat menggunakan rumus mut dibagi sengkang dibagi P dikali FY dalam kurung 1 dikurang 0,59 dikali P dikali FY per F aksen. Didapatlah hasil 5102.6293,88 mm kubik. 6. Mencari nilai B dan D yang proporsional. Diketahui B kita 325, D adalah 396,24 mm dan C H harus lebih dari D, maka gunakan nilai H di awal 650 mm dan B 325 mm. 7. Menghitung nilai D aksen dan D. A. D aksen. D aksen menggunakan rumus selimut beton ditambah diameter tulangan sengkang ditambah setengah diameter tulangan utama. Didapatkan hasil 60 mm dan D-nya yaitu sama dengan yang tadi, dan D-nya dengan rumus H dikurang D aksen sama dengan 650 dikurang 60 yaitu 590 mm. Menghitung as perlu didapatkan hasilnya yaitu 1534 mm kuadrat. Yang ke-9, menghitung luas tulangan dengan diameter 16 mm dengan rumus A sama dengan 1/4 VD kuadrat dan didapatkan hasil 201,06 mm kuadrat. Dengan langkah ke-10, jumlah tulangan tarik perlu. N sama dengan as perlu dibagi as, didapat 7,63 dan kita bulatkan menjadi 8 tulangan. Langkah yang ke-11 yaitu menghitung luas tulangan dengan diameter 16 mm. Untuk mencari as pakai menggunakan rumus 8 dikali 1/4 VD kuadrat dan didapatkan hasil 1608,50. Yang ke-12 menghitung JBD. JBD dengan rumus yang tertera dan didapatkanlah hasil 36,25 mm. Langkah ke-13 menghitung nilai D aksen dan D. A. D aksen dengan rumus yang tertera dan didapatkanlah hasil 75,38. Yang kedua D dengan rumus H dikurang D aksen dan didapatkan hasil 574,63 mm. DT sama dengan H dikurang selimut beton dikurang diameter sengkang dikurang setengah tulangan utama dan didapatkan hasil 590 mm. Yang ke-14 yaitu menghitung nilai A dengan rumus as dikali FY dibagi 0,85 dikali FC aksen dikali B dan didapatkan hasil 91,30 mm. Yang ke-15 menghitung nilai C dengan rumus A dibagi B1 dan didapatkan hasil 107,41 mm. Yang ke-16 cek nilai sengkang yang akan digunakan. ET sama dengan DT dikurang C dibagi C dan didapatkan hasil 0,0135. Karena ET kita lebih dari 0,05 maka gunakan sengkang sama dengan 0,9 karena ET kita memenuhi. Langkah ke-17 mencari MN yaitu dengan rumus as dikali FY dalam kurung D dikurang A dibagi 2 dan didapatkanlah hasil 343,2295,96,22 Newton per milimeter dijadikan ke kilonewton meter dan didapatkan hasil 343,23 kilonewton meter. Yang ke-18 mencari sengkang MN dengan rumus 0,9 dikali dengan MN dan didapatkan hasil 308,91 kilonewton meter. 308,9 kilonewton meter lebih dari 133,36 kilonewton meter aman, akan tetapi tidak proporsional. Yang B, desain tulangan lentur balok pada bagian lapangan. Yang pertama, menghitung nilai momen ultimate lapangan. Nilai momen ultimate lapangan yang saya dapatkan dari pemodelan SAP yaitu 177,860. Untuk nilai mul dibagi sengkangnya yaitu 197,62. Cek syarat B efektifnya.
yaitu BF harus kurang dari 8H sama dengan 5200 mm. Kedua, BF harus kurang dari SW dibagi 2, didapatkan 2000 mm. Yang C, BF harus kurang dari LN dibagi 2, yaitu 650 mm. 2. Menghitung as perlu. Menghitung as perlu untuk mencari JD dengan rumus 0,7 dikali H. Didapatlah hasil 455 mm. Dan yang B, as perlu dengan rumus mol dibagi sengkang dibagi JD dikali FY, dan didapatlah 1108 mm kuadrat. Yang ketiga, menghitung luas tulangan dengan diameter 16 mm. Dan rumus A sama dengan 1/4 VD kuadrat, dan didapatkanlah hasil 201,06 mm kuadrat. Yang keempat, mencari jumlah tulangan tarik perlu. Dengan rumus N sama dengan as perlu dibagi as, 1108 dibagi 201,06 sama dengan 5,51, dan kita bulatkan ke atas menjadi 6 tulangan. Menghitung luas 2 tulangan dengan diameter 16 mm. Dengan rumus as pakai sama dengan 6 dikali 1/4 VD kuadrat, dan didapatkan hasil 1206,37 mm kuadrat. Yang kelima, menghitung nilai JBD. JBD dengan rumus yang tertera, dan didapatkanlah hasil yaitu 25. Dan keenam, menghitung nilai D aksen dan D. Yang pertama, D aksen dengan rumus N dengan rumus yang tertera, dan didapatkanlah hasil 60 mm. Dan untuk mencari D, yaitu dengan rumus H dikurang D aksen, yaitu 650 dikurang 60 sama dengan 590 mm. DT sama dengan D, dan DT yaitu 590 mm. Angka ketujuh yaitu menghitung nilai A. Nilai A dengan rumus as dikali FY dibagi 0,85 dikali FC aksen dikali B, dan didapatkanlah hasil 68,47 mm. Angka ke-8 yaitu Pmax. Pmax kita, Pmax saya yaitu 0,020, dan P saya yaitu 0,03. P harus kurang dari Pmax, dan nilai saya memenuhi. Langkah ke-10 yaitu syarat balok T. A harus kurang dari TF. A saya 68,47 kurang dari TF yaitu 125 mm, memenuhi. Lanjut ke angka ke-11 yaitu menghitung nilai C. C sama dengan A dikurang B1, dan didapatkan hasil 80,557 mm. Angka ke-12 yaitu cek nilai sengkang yang akan digunakan. ET sama dengan DT dikurang C dibagi C sama dengan 0,19. 0,019 harus lebih dari 0,04. Memenuhi. Karena memenuhi, maka gunakan sengkang 0,9. Yang langkah ke-13 yaitu menghitung nilai MN. Menghitung nilai MN menggunakan rumus as dikali FY dikali D dikurang A per 2, dan didapatkan hasil 262891052,57 Newton milimeter, dan diubah ke kilonewton, dan didapatlah hasil 262,82 kilonewton milimeter. Yang ke-14, langkah ke-14 yaitu menghitung nilai sengkang MN. Sengkang MN sama dengan 0,9 dikali 262,82 sama dengan 236,54 kilonewton meter. 203 untuk mengujinya yaitu 236,54 kilonewton meter harus lebih dari 177,86 kilonewton meter, dan nilai kita melebihi, jadi aman dan proporsional. C. Desain tulangan geser pada bagian lapangan dan tumpuan. Dan diketahui nilai-nilai saya yang tertera pada gambar ini. Yang pertama, dengan langkah hitung nilai QU1 saya 7,28, QU2 saya 15,04.
Langkah kedua, menghitung nilai VU. Nilai VU yang saya dapatkan dari hasil pemodelan SAP 2000 yaitu 143,391 kN meter. Dan nilai VU dibagi sengkang yaitu 159,3233 kN meter. Langkah ketiga, menghitung nilai FC. FC sama dengan 0,17 dikali 1 dikali FC aksen dikali B dikali D, dan didapatkan hasil 89781,25 Newton milimeter dan dijadikan ke kilonewton yaitu 89,7812 kilonewton. Sengkang FC sama dengan, untuk mencari sengkang FC menggunakan rumus 0,75 dikali 89,7812 dan didapatkan hasil 67,3359 kilonewton. Langkah selanjutnya yaitu dengan menggunakan rumus setengah dibagi FC sama dengan setengah dikali 67,3359 dan didapatkan hasil 33,668 kN. Dan langkah ke selanjutnya untuk mencari 5 sengkang FC dengan menggunakan rumus 5 dikali 67,3359 dan didapatkan hasil 336,6795 kN. Keempat, masuk ke syarat 3. Karena syarat 2 saya tidak memenuhi, maka saya memakai syarat ketiga dengan menggunakan rumus sengkang FC harus kurang dari FU dan kurang dari 5 sengkang FC. Sengkang FC saya itu 67,3359 kurang dari FU 143,391 kurang dari 5 sengkang FC 336,6795 memenuhi. Saya menggunakan jumlah kaki 2. Dan langkah selanjutnya adalah mencari as dengan rumus 2 dikali 1/4 VD kuadrat dan didapatkan hasil 226,195 mm kuadrat. C, mencari FC dan Fs menggunakan rumus dan didapatkan hasil Fs sama dengan 69,5421 dikali 10 pangkat 3 Newton. Lalu langkah selanjutnya mencari S dengan cara 3 dikali as dikali Fy dibagi B. Ini didapatkan hasil 1064,0213 mm kuadrat. Langkah selanjutnya cek syarat S, yaitu dengan cara D dibagi 4 sama dengan 147,5. Lalu D dibagi 2 yaitu 295. Lalu langkah selanjutnya cek 8 dikali diameter tulangan utama sama dengan 128 mm. 24 dikali diameter tulangan sengkang sama dengan 24 dikali 12 yaitu 288 mm. Dan langkah selanjutnya harus 300 mm. Dari syarat di atas, pilih yang terkecil yaitu S sama dengan 128 mm untuk sengkang biasa, yaitu S12 dengan jarak 128. Balok 3. Desain tulangan antur balok pada bagian tumpuan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu hitung nilai QU. QU saya yaitu 7,28 kN per meter. QU2 saya yaitu 15,04 kN per meter. Yang langkah kedua yaitu menghitung nilai momen ultimate tumpuan atau MUT. Nilai momen ultimate tumpuan yang saya dapatkan dari pemodelan SAP 2000 yaitu 77,991 kN meter. B, nilai MUT per sengkang sama dengan 86,66. Angka ketiga, asumsikan D sama dengan DT. Angka keempat yaitu mencari Pmax dan didapatkan yaitu 0,020. Angka kelima yaitu pakai P dengan nilai 0,008 asumsi. P kurang dari Pmax, oke. Dan nilai saya memenuhi, oke. Mencari B kali D kuadrat dengan rumus MUT
dibagi sengkang dibagi P dikali FY 1 dalam kurung 1 dikurang 0,59 dikali P dikali FY per FC aksen, dan didapatkan nilai 2984143,51 mm kubik. Langkah keenam yaitu mencari nilai B dan D yang proporsional. Yang pertama B saya yaitu 250, D 345,49 mm. C H harus lebih dari D, maka digunakan nilai H di awal yaitu H 500 mm dan B 250 mm. Yang ketujuh yaitu menghitung nilai D aksen dan D. D aksen saya nilainya yaitu 60 mm dan D saya yaitu 440 mm. Langkah ke-8 yaitu menghitung as perlu. As perlu saya yaitu 880 mm kuadrat. Yang langkah ke-9 menghitung luas tulangan dengan diameter 16 mm. Dengan rumus A sama dengan 1/4 VD kuadrat dan didapatkan 201,06 mm kuadrat. Langkah ke-10 yaitu jumlah tulangan tarik perlu. N sama dengan as perlu dibagi as dan didapatkan hasil 4,38 dibulatkan menjadi 5 tulangan. Langkah ke-11 yaitu menghitung luas tulangan dengan diameter 16 mm. Dengan rumus as pakai yaitu 5 dikali 1/4 VD kuadrat dan didapatkan hasil 1005,31. Langkah ke-12 yaitu menghitung nilai JBD. JBD saya dengan rumus yang tertera adalah 49 mm. Langkah ke-13 menghitung nilai D aksen dan D. D aksen saya yaitu 76,40 dan D saya yaitu dengan rumus H dikurang D aksen adalah 423,60 mm. C DT saya yaitu 440 mm. Langkah ke-14 yaitu menghitung nilai A. A sama dengan as dikali FY dibagi 0,85 dikali FC aksen dikali B dan didapatkan hasil 74,18 mm. Langkah ke-15 menghitung nilai C dan didapatkan 87,27 mm. Langkah ke-16 cek nilai sengkang yang akan digunakan. Nilai sengkang saya yaitu 0,0121 lebih dari 0,04, maka sengkang yang saya gunakan yaitu 0,9. Langkah ke-17 mencari nilai MN dengan rumus as dikali FY dalam kurung D dikurang A bagi 2 dan didapatkan hasil 15,8779,324,90 Newton mm dan dijadikan ke kilonewton meter dan didapatkan hasil 158,779 kilonewton meter. Langkah ke-18 mencari sengkang MN dengan rumus 0,9 dikali MN yaitu 158,779 dan didapatkan hasil 142,90 kilonewton meter. 142,90 kilonewton meter lebih dari 77,99 kilonewton meter, maka aman, akan tetapi tidak proporsional. Kedua, desain tulangan yang terbalok pada bagian lapangan. Yang pertama menghitung nilai momen ultimate lapangan. Nilai momen ultimate lapangan yang saya dapatkan dari pemodelan SAP 2000 yaitu 83,647. B nilai mol dibagi sengkang yaitu 92,94. C cek syarat B efektif. BF harus kurang dari 8H sama dengan 4000 mm. Yang B-nya BF kurang dari SW dibagi 2, 2000 mm. Dan C BF harus kurang dari LN bagi 2, 650 mm. D menghitung as perlu. Yang pertama adalah JD dengan rumus 0,7 dikali H dan didapatkan hasil 350 mm. Yang kedua as perlu, mol dibagi sengkang dibagi JD dikali FY dan didapatkan hasil 677,41 mm kuadrat. E menghitung luas tulangan dengan diameter 16 mm. A sama dengan 1/4 VD kuadrat dan didapatkan hasil 201,06 mm kuadrat. F mencari jumlah tulangan tarik perlu. N sama dengan as perlu dibagi as, didapatkan hasil 3,37 dan dibulatkan ke atas menjadi 4 tulangan. Menghitung luas tulangan dengan diameter 16 mm.
Dengan rumus A pakai 4 dikali 1/4 VD kuadrat dan didapatkan hasil 804,25 mm kuadrat. Menghitung nilai JBD dengan rumus yang tertera dan didapatkan hasil 27,33. Terus menghitung nilai D aksen dan D dengan rumus dan D aksen saya yaitu 60 mm. Mencari D dengan rumus H dikurang D aksen dan didapatkan hasil 440 mm. DT sama dengan D, maka DT 440 mm. Langkah selanjutnya adalah I, menghitung nilai A dengan rumus A sama dengan AS dikali FY dibagi 0,85 dikali FC aksen dikali B sama dengan 59,34 mm. Langkah selanjutnya adalah langkah J. Pmax sama dengan 0,020 dan langkah selanjutnya mencari P sama dengan rumus AS dikali B dikali D sama dengan 0,003. P harus kurang dari Pmax yang ternyata P saya 0,003 kurang dari Pmax saya 0,020. Ternyata nilai saya memenuhi dan oke. Lanjut ke langkah selanjutnya yaitu mengetahui syarat balok T. A harus kurang dari TF, di mana A saya 59,34 dan TF saya 125 mm. Yang mengartikan bahwa A saya kurang dari 125 mm. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai C. C dengan rumus A dibagi B1 sama dengan 69,816 mm. Lalu langkah selanjutnya adalah cek nilai sekang yang akan digunakan. Dengan rumus DT dikurang C per C dan didapatkan hasil 0,016. Karena ET saya yaitu 0,016 lebih dari 0,04, maka sekang yang saya gunakan adalah 0,9. Lalu langkah selanjutnya menghitung nilai MN. MN sama dengan AS dikali FY dikali D dikurang A bagi 2 dan didapatkan hasil 129,362,97,26 N mm dan dijadikan ke kilonewton dan didapatkan hasil 129,36 kilonewton mm. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai sengkang MN dengan rumus 0,9 dikali MN yaitu 0,9 dikali 129,36 dan didapatkan hasil 116,43 kN. 116,43 kN lebih dari 83,647 kN yang berarti aman dan proporsional. C. Desain tulangan geser pada bagian lapangan dan tumpuan. Yang pertama adalah hitung nilai QU. QU saya yaitu 7,28 kN. Lalu nilai QU2 saya 15,04 kN. Setelah itu menghitung nilai FU. Nilai FU yang saya dapatkan dari pemodelan SAP 2000 yaitu 99,983 kN. Setelah itu hitung nilai FU dibagi sengkang dan didapatkan hasil 111,092 kN. Selanjutnya menghitung nilai FC. FC sama dengan FC saya yang saya dapatkan yaitu 70125,00 Newton mm dan dijadikan ke kilonewton yaitu 70,125 kilonewton meter. Lalu cari sengkang FC dengan rumus 0,75 dikali FC 70,125 dan didapatkan hasil 52,5938 kilonewton. Lalu cari setengah dari sengkang FC dengan rumus setengah dikali 52,5938 dan didapatkan hasil 26,2969 kilonewton. Lalu cari 5 sengkang FC dan didapatkan hasil 262,9690 kilonewton. Setelah itu masuk ke syarat 3 dikarenakan syarat 2 saya tidak memenuhi, maka saya masuk ke syarat 3. Sengkang FC saya 52,5938 kurang dari FU dengan nilai 92,115 dan kurang dari
5 sengkang FC yaitu 262,9690 memenuhi. Jumlah kaki yang saya gunakan yaitu 2, dan cari asnya yaitu dengan rumus 2 dikali 1/4 VD kuadrat dan didapatkan hasil 226,195 mm kuadrat. Lalu cari FC ditambah Fs kurang dari Fu per sengkang dan didapatkan hasil Fs sama dengan 40,9670 dikali 10⁻³ Newton. Maka selanjutnya cari S dengan rumus 3 dikali as dikali Fy dibagi B dan didapatkan hasil 1064,0213. Lalu cek syarat S. D dibagi 4 sama dengan 110 dan D dibagi 2 sama dengan 220. Lalu 8 dikali diameter tulangan utama sama dengan 8 dikali 16, 128 mm. Lalu 24 dikali diameter tulangan sengkang yaitu 24 dikali 12 dan didapatkan 288 mm. Dan yang terakhir 300 mm. Dari syarat di atas, pilih yang terkecil yaitu 110 mm untuk sengkang biasa, maka sengkang 12 dengan jarak 110 mm. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.